Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat berisalam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, wabah COVID-19 sedang melanda negara kita. Saya akan menyampaikan materi saya dengan judul Sikap Seorang Muslim dalam Menghadapi Wabah COVID-19. Sebagai hamba Allah, kita selalu diberi cobaan. Cobaan dalam hidup ini berupa cobaan kenikmatan dan juga cobaan kesusahan. Semua itu adalah sunnatullah, memang harus kita alami. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, tiap-tiap yang berjawa akan mengalami mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Saat ini wabah COVID-19 melanda dunia, bahkan negara kita Indonesia. Pemerintah pusat dan juga pemerintah kita Kota Padang sedang gencar-gencarnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai masyarakat yang baik, tentu juga mempunyai tugas ikut berperan aktif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, sehingga semua panik. Tapi kepanikan ini sangat berpengaruh negatif bagi kita sendiri, karena akan menimbulkan imun tubuh kita yang menurun. Imun tubuh kita kalau sudah menurun atau tidak baik, maka fisik kita akan lemah. Maka dengan mudahlah virus COVID-19 tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, marilah kita saling bersinergi, saling bekerja sama dalam memutus mata rantai COVID ini. Karena kalau tidak ada kerjasama yang baik antara individu, antara masyarakat dan juga pemerintah, maka ini tidak akan bisa kita putus mata rantainya. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah, kita walaupun sekarang ini dalam saat kena wabah COVID-19, mari kita bersatu, mari kita bekerja sama. Kita jangan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak akan bisa terlaksana. Sehingga wabah ini akan tetap terus menyebar. Padahal musibah ini siapapun tidak tahu, siapapun tidak akan bisa mengatasinya. Semua adalah ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah. COVID-19 juga ciptaan Allah. Mari kita berpikiran positif kepada Allah. Mari kita dekatkan diri kepada Allah.
sebagai warga negara yang baik, tentu kita juga mempunyai kewajiban supaya virus ini tidak menyebar. Di antaranya adalah, mari kita ikuti anjuran pemerintah. Yang kedua, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Karena kita tidak tahu, mungkin lawan bicara kita atau orang yang kita berpas-pasan dengan dia, kita sempat berbicara, dia adalah positif. Yang ketiga, cucilah tangan pakai sabun dengan air yang mengalir selama 20 detik. Yang keempat, janganlah memegang mulut, hidung, dan mata sebelum kita mencuci tangan kalau kita dari luar rumah. Yang kelima, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita tingkatkan ibadah kita, karena Allah lah semua yang menciptakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan teladan kepada para sahabatnya. Apabila suatu daerah atau suatu negara ditimpa musibah, musibah yang seperti sekarang ini, yaitu penyakit yang sangat menular. Di antaranya adalah 1, menghindar. Yang kedua, kita harus tenggang rasa. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, tak kalah pentingnya adalah bersabar. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah kita akan terhindar dari musibah tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, jangan takut kalau seandainya ada tetangga kita yang ODP atau PDP atau yang positif dan mungkin mengisolasi dirinya di rumah. Mari kita bantu mereka, berikan mereka apa kebutuhan hariannya, sehingga mereka tidak keluar dari rumah. Karena dengan demikian kita sudah ikut berperan aktif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang ketiga, tetaplah kita pakai masker di saat membantu mereka. Belilah makanan untuk mereka. Apabila kita mau memberikannya, maka gantungkanlah di pagarnya. Jangan kita kontak langsung dengan mereka. Yang keempat, tak kalah pentingnya lagi, tetap berilah semangat pada mereka. Tetap berilah mereka suatu pendekatan, tapi dengan cara melalui mungkin dengan video call, melalui telepon, atau mungkin kita melalui WA. Karena kalau kita tidak kontak langsung dengan mereka, tidak akan menyebar kepada kita. Karena droplet atau air ludah yang keluar dari mulut penderita tidak akan menyebar kepada kita. Dan droplet tersebut juga tidak akan bertandang ke rumah kita. Jadi, marilah kita membantu mereka. Insya Allah, dengan begitu kita telah membantu mereka dan juga telah membantu diri kita. Adapun beberapa sikap yang harus kita jalani dalam menghadapi wabah ini adalah, yang pertama, anggaplah musibah ini adalah pelajaran, peringatan, bukan sekedar fenomena alam semata. Yang kedua, tidak merasa aman. Kalau kita merasa aman, tentu kita akan lengah dan lalai, sehingga kita tidak melindungi diri kita dan juga keluarga kita. Yang ketiga, bencana adalah suatu ketetapan dari Allah. Yakinlah ini adalah Allah yang menentukan.
Yang keempat, kita harus punya sikap lapang dada. Tidak berburuk sangka kepada Allah. Kalau kita sedih, boleh, silahkan kita sedih atau menangis, tapi sekedarnya aja. Yang ketujuh adalah sabar. Sabar bukan berarti kita pasrah, tapi kita berusaha untuk mencari solusinya. Yang kedelapan, sikap peduli. Sikap peduli di saat ini sangat dibutuhkan. Bagi kita yang mampu, maka bantulah keluarga kita yang tidak mampu. Tapi bukan hanya dari segi materi, tapi memberi semangat dan support kepada penderita, itu juga termasuk sikap peduli. Pemirsa dimanapun berada, hikmah di balik musibah ini adalah yang pertama, Allah berusaha untuk mensucikan jiwa kita. Untuk mensucikan jiwa kita ini dari sifat kesombongan, dari sifat keangkuhan. Yang kedua, Allah menjadikan musibah ini adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepadanya. Yang ketiga adalah bahwa hidup di dunia ini memang penuh cobaan. Kalau seandainya tidak ada ujian dan cobaan, kita hidup dengan tenang, kita hidup dengan penuh berlimpah harta, tentu kita akan lupa dengan akhirat kelak. Kita hanya menghambakan diri di dunia saja, sehingga untuk modal kita di akhirat nanti kita lupa. Itulah hikmah di balik musibah kita ini. Mari kita ambil yang positifnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.